Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati dengan NIM 171410010. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisa 5C, 7P, dan studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit yang pertama yaitu dengan menggunakan analisa 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Prinsip 5C yang pertama yaitu karakter. Prinsip ini dapat dilihat dari kepribadian nasabah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari wawancara antara customer service dengan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Inti dari prinsip ini yaitu melihat bagaimana nasabah apakah dapat dipercaya untuk bekerja sama dengan pihak bank. Yang kedua yaitu prinsip capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuannya dalam mengelola keuangannya pada usahanya sendiri. Menilai melihat apakah nasabah pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya. Hal ini dapat menilai kemampuan nasabah dalam membayar kredit kepada pihak bank. Prinsip yang ketiga yaitu kapital, yang dimana dilihat dari aset atau kekayaan yang dimiliki oleh nasabah, khususnya nasabah yang memiliki usaha sendiri. Prinsip yang keempat yaitu prinsip collateral. Prinsip ini perlu diperhatikan oleh nasabah, di mana ketika nasabah tidak dapat mengembalikan kredit yang diberikan pada bank, maka bank bisa saja menyita aset dari nasabah yang telah dijanjikan pada awal perjanjian. Prinsip yang kelima yaitu prinsip condition. Prinsip ini merupakan faktor dari luar dari pihak bank maupun nasabah. Misalnya, kondisi perekonomian suatu daerah atau kondisi perekonomian suatu negara. 7P yang pertama yaitu personality. Personality hampir mirip dengan prinsip 5C yaitu karakter. Dapat dilihat dari kepribadian nasabah itu sendiri. Prinsip 7P yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam digolongkan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan kondisi keuangan nasabah itu sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu purpose, di mana dilihat apa tujuan nasabah dalam mengajukan kredit kepada lembaga keuangan. Prinsip yang keempat yaitu prospek, di mana pihak bank melihat bagaimana prospek usaha dari calon peminjam. 7P yang kelima yaitu payment. Ini bertujuan untuk melihat kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip 7P yang keenam yaitu profitability. Ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Prinsip yang ketujuh yaitu protection. Ini mengacu pada jaminan apa yang dapat diberikan oleh calon peminjam kepada bank. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian pemberian kredit menggunakan studi kelayakan. Yang pertama menggunakan aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dari surat-surat atau dokumen-dokumen dari pihak calon peminjam. Yang kedua berdasarkan aspek pasar atau pemasaran, yaitu menilai prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tadi kelayakan yang ketiga yaitu dengan menggunakan aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Selanjutnya, studi kelayakan pemberian kredit yang keempat yaitu menggunakan aspek operasi atau teknis, merupakan aspek untuk melihat tata ruang, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha. Kelima yaitu aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan calon nasabah. Studi kelayakan yang keenam yaitu aspek ekonomi atau sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak memperoleh benefit atau cost atau sebaliknya malah mengalami kerugian.
Tadi kelayakan yang ketujuh yaitu menggunakan aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha yang didirikan oleh calon kreditur. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangkau dengan waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal yaitu 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Jawab. Yang pertama, untuk menghitung bunga yang dibayar bank setiap bulannya, yaitu dengan cara, pertama, kita harus menghitung total bunganya terlebih dahulu. Menghitung total bunga yaitu dengan cara bunga dikali besaran deposito, dikali tenor, dikali 12 bulan, yaitu 10% dikali 300 juta, dikali 1, dibagi 12 bulan, yaitu sebesar 2.500.000. Yang kedua yaitu kita menghitung pajaknya dengan cara pajak dikali total bunga yaitu 15% dikali 2.500.000. Hasilnya yaitu 375.000. Selanjutnya kita akan menghitungkan jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Itu dengan cara bunga bersih sama dengan total bunga dikurang pajak, yaitu 2.500.000 dikurang 375.000 sebesar 2.125.000. Jadi, jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya adalah 2.125.000. Lalu, untuk menghitung bunga, selanjutnya, untuk menghitung jika bunga diambil setelah jatuh tempo yaitu 3 bulan, maka bunga yang diterima Khalisa sebesar, yang pertama, kita harus menghitung total bunganya dulu. Total bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 3 dibagi 12 bulan, yaitu sebesar 7.500.000. Selanjutnya kita harus menghitung pajak. Pajak sama dengan 15% dikali 7.500.000, yaitu sebesar 1.125.000. Selanjutnya, setelah mendapatkan total bunga dan pajak, kita bisa menghitung biaya bersih, yaitu biaya bersih sama dengan 7.500.000 dikurang 1.125.000, yaitu sebesar 6.375.000. Jadi, jumlah bunga yang diterima Khalisa secara jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar 6.375.000. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan tujuan dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Tujuan yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik yang diinginkan oleh nasabah. Dan yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk. Dalam hal ini berarti bank menyediakan berbagai produk. Tujuan yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu mengenai konsep-konsep pemasaran pada perbankan. Yang pertama yaitu konsep produksi, di mana konsep yang menekankan pada volume produksi sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Kedua yaitu konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi dengan produk yang ditawarkan. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep ini ditekankan melalui usaha-usaha promosi yang lincah. Konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa perbankan menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan kepada nasabah. Konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada kebutuhan, keinginan, dan minat nasabah.